Baik, pemirsa RR ini ada juga pendengar Pro 3, Anda sedang menyimak Ramadan di Mancanegara dan tentunya Ramadan di Mancanegara ini merupakan program kami dengan Persatuan Pelajar Indonesia dan kali ini kami akan mencoba untuk mengulik tradisi Ramadan di Turki. Nah, pendengar, kalau kita berbincang-bincang terkait dengan tradisi Ramadan, tentunya setiap negara memiliki keunikannya sendiri dan untuk tradisi Ramadan di Turki merupakan bagian dari warisan budaya yang kaya dan juga unik dalam merayakan bulan suci Ramadan. Dari mulai sahur hingga berbuka puasa, masyarakat Turki memiliki tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad yang tetap dilestarikan. Nah, kita akan mencoba untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita, mahasiswi dari jurusan Mining Engineering Middle East Technical University Turki, ada Lolandra. Selamat malam, Lolandra. Oke, halo, selamat malam, Mbak. Iya, apa kabar, Lolandra? Alhamdulillah baik. Iya, Mbaknya gimana kabarnya? alhamdulillah baik juga. Gimana nih perasaannya sudah Ramadan di hari ke-28 berpuasa di Turki? Cukup sedih gitu ya, karena Kenapa? Kenapa? Curhat gini ya. Kenapa kok ya sedih karena nih? momen Ramadan ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu gitu ya, Mhm. dan sebentar lagi bakal berakhir, dan kita tidak tahu apakah di Ramadan tahun depan bakal ketemu lagi dengan Ramadan gitu. Cukup sedih. Oke, cukup sedih ya. Tapi berarti untuk Lolandra hari Raya Idul Fitri merayakan di Turki ya? Merayakan di Turki, Mbak, insya Allah. Oke, jauh dari orang tua nih. Tapi boleh cerita dulu, mungkin Lolandra sudah berapa lama di Turki? Kebetulan tahun ini adalah tahun ketiga saya di Turki, dan tahun ketiga saya juga melaksanakan ibadah Ramadan di Turki, insya Allah. Mhm. Oke, berarti sudah banyak sekali momen-momen indah bersama bulan Ramadan selama di Turki. Boleh diceritakan, di tahun ini Ramadan di Turki seperti apa, Lolandra? Oke, pastinya sangat berbeda gitu ya dibandingkan dengan Indonesia gitu. Dan saat ini saya sangat senang banget gitu di Turki karena memang setiap tahunnya itu di Turki pemerintah Turki itu menyediakan gitu ya, menyediakan tempat untuk berbuka puasa secara gratis bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan alhamdulillah selama Ramadan ini saya rutin gitu pergi ke beberapa titik yang ada di Ankara gitu ya di ibu kota Turki. Dan makanan yang disediakan juga sangat lezat sekali dan sangat eh, enak gitu ya. Saya sangat suka banget gitu sama makanannya. Dan kemudian di tahun ini durasi puasanya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena memang durasi tahun ini hampir sama seperti di Indonesia gitu ya. Kurang lebih sekitar 13 sampai 14 jam. Karena normalnya di Turki itu berbeda gitu Mbak dengan Indonesia. Karena memang zonanya itu sangat berbeda. Kita di musim spring atau musim semi ini biasanya durasinya sampai 15 sampai 17 jam gitu. Nah, tahun ini alhamdulillah tidak terlalu lama, tidak terlalu lama banget gitu durasinya dan seperti biasa seperti di Indonesia normal gitu. Mhm. Ini sudah Jadi berbuka, alhamdulillah puasanya masih bertahan. iya ini sudah berbuka puasa atau belum nih, Lolandra? Di sini belum Mbak, karena Belum. memang sini masih jam 4 sore kurang lebih. Oke. Masih ada beberapa jam ke depan ya untuk berbuka puasa. Lolandra, makanan Ya favorit benar. di Turki untuk berbuka puasa itu apa sih yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sana? Oke, makanan favorit yang biasa dimakan oleh Turki ya, oleh masyarakat Turki karena memang di sini ada keunikannya sendiri gitu Mbak. Mereka tuh dari makanan pembuka itu sampai makanan penutup itu berbeda gitu dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jadi makanan pembuka yang biasa dimakan oleh masyarakat Turki itu adalah seperti kurma, kemudian ada zaitin, ada Ramazan pidesi yang berupa roti pipih gitu ya, kemudian ada corba itu seperti sup centil, sup yang apa ya ada rasanya gitu sup Mhm. ter, yang bermacam-macam rasa kemudian setelah itu mereka makan ya makanan-makanan berat setelah dari makan pembuka seperti kebab daging dan sebagainya gitu dan diakhiri dengan makanan penutup yaitu manisan-manisan gitu ya seperti lokum gitu Turkish delight kemudian ada baklava dan sebagainya nah itu makanan favorit yang paling sering dimakan oleh masyarakat Turki selama Ramadan adalah Ramazan Fidesi gitu ya, yang itu makanan pembuka, kemudian dilanjutkan dengan kebab atau mungkin daging gitu ya, dengan campuran yogurt sama sayur, dan terakhir itulah balava dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya masyarakat Turki itu rutin gitu Mbak dengan makanan-makanan tersebut gitu, sering makan makanan yang apa ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi gitu Mbak. Iya, kalau makanan favoritnya Lolandra, Saya lebih suka corba sih Mbak gitu, karena memang setiap apa ya sebelum Ramadan juga di kampus
kita biasa makan chorba juga gitu ya Corba sebelum itu makan apa tuh? makanan berat gitu. Chorba itu seperti sup tadi Mbak, seperti yang saya sampaikan tadi. Isiannya apa? Bermacam-macam bervariasi gitu Mbak. Ada yang isinya tomat gitu, ada maksudnya campuran dengan rasa tomat, kemudian ada corba daging ayam gitu ya, kemudian ada corba sup-sup seperti eh, sup yang apa namanya ada manis-manisnya gitu Mbak. Nah, tapi Hmm, saya lebih suka yang sup apa supnya yang campuran dengan daging ayam gitu Mbak. mhm. Oke, berarti lebih ke yang rasa gurih ya? Rasa gurih bener. Oke. Nah, Rolandra, kan kalau kita tahu masyarakat di Turki itu biasanya suka minum teh ya. Nah, di sana teh ini apakah juga salah satu minuman yang selalu ada ketika berbuka atau bahkan sahur? Kalau di tempat-tempat yang seperti yang saya sebutkan tadi kan ada tempat ini ya, tempat iftar gratis Mhm, yang disediakan oleh pemerintah. Biasanya di sana itu ada disediakan juga chai atau teh gitu dari hmm, teh khas dari Turki. Nah, itu setelah dari buka puasa gitu, Mbak. Nah, jadi pada saat berbuka itu mereka tidak langsung meminum chai atau teh gitu ya, tapi di beberapa tempat seperti mungkin di rumah-rumah masyarakat Turki, mereka juga minum teh setelah dari kebanyakan gitu Mbak ya, kebanyakan setelah dari berbuka puasa gitu Mbak. mhm, Nah, jadi bisa dibilang pada hidangan penutup lah kalau bisa dibilang gitu. Nah, kalau sahur juga mereka biasanya ada yang di awal gitu ya pada saat makanan pembuka, mhm. ada juga yang di akhir gitu Mbak. Jadi nggak nentu kalau minum chai atau teh yang ada di Turki gitu kan. Tapi Iya, biasanya normalnya masyarakat Turki minumnya di akhir gitu Mbak, pada saat hidangan penutup gitu. iya. Nah, itu memang masyarakat Turki rutin gitu ya kalau minum chai gitu karena memang salah satu tradisi atau mungkin keunikan di Turki ini adalah mereka tuh salah satu konsumen chai terbanyak gitu di Mhm, dunia iya. bisa dibilang. Nah, salah satu yang terbanyak di dunia. Nah, jadi setiap hari mau itu Ramadan maupun itu Mhm. di luar Ramadan mereka rutin gitu untuk minum chai atau teh khas dari Turki gitu, Mbak. Iya, Lolandra, ini kan Lolandra sudah ada beberapa tahun ya di Turki begitu. Apa sih yang Lolandra rindukan saat Ramadan dan juga Idul Fitri di Indonesia? Yang paling saya rindukan itu adalah kue Lebaran gitu, Mbak ya kalau untuk Idul Fitri karena memang Kue kering di ya? Turki Mhm, ya kue kering gitu karena di Turki sendiri ada masyarakat Turki yang maksudnya setiap Lebaran tuh ada tradisi ada keunikan juga gitu mereka mhm, menjual coklat-coklat khas dari Turki gitu mhm, menjual permen dan sebagainya. Nah tapi itu sangat berbeda gitu dengan Indonesia yang mana di Indonesia tuh ada nastar kemudian ada kue salju dan sebagainya yang itu cita rasanya tuh berbeda gitu dibandingkan dengan sekedar coklat sama permen doang gitu. Jadi mhm, itu yang paling saya rindukan selama 3 tahun di Turki gitu Mbak ya Ramadan kemudian ini bakal Lebaran juga di sini gitu. mhm, Nah kemudian selama di sini juga yang paling saya rindukan adalah makanan khas dari Indonesia gitu yang mana mhm, kita kan sebelum Lebaran juga ada tradisi ya. Saya kan dari Aceh nih Mbak di mhm, Aceh itu ada tradisi yang namanya megang gitu. Nah di mhm, megang ini biasanya masyarakat Aceh itu pergi ke pasar membeli daging dan mereka itu akan membuat makanan seperti rendang dan juga makanan-makanan lainnya gitu pada saat sebelum Ramadan atau sebelum Lebaran gitu Mbak. Nah oke, jadi itu yang paling saya rindukan itu Mbak gitu mhm, makanan khas dari Indonesia seperti rendang yang dibuat oleh masakan orang tua gitu Mbak ya oleh tangan apa namanya homemade gitulah hmm. masakan rumah gitu Mbak. Oke, baik. Baik, terima kasih Holandra atas waktunya sudah berbincang bersama RRI di program Ramadhani Mancanegara. Tetap semangat menjalani pendidikan di Turki ya, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat malam untuk Holandra. Selamat malam Mbak, terima kasih. Baik, pendengar, demikian tadi untuk perbincangan kami bersama Lolandra, mahasiswa jurusan Mining Engineering Middle East Technical University Turki untuk Ramadan di Mancanegara kali ini.